kalau kita memanusiakan manusia, memang rasanya akan terasa lebih indah. Kolonialisme berujung pada pemberian kasta pada mereka yang leluhurnya sudah beranak pinak di negerinya lebih dahulu, dan itu telah terjadi. Kolonialisme ada di wilayah Amerika dan Australia. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Indonesia cukup unik. Kolonialisme di beberapa wilayah sebenarnya masuk wilayah kesultanan. Sultan-sultan inilah yang memegang peranan dan bekerja sama dengan loji dagang dari Eropa. Karena hampir wilayah Nusantara ketika kolonialisme hadir sudah banyak yang Islam, maka kasta perlahan mulai pudar. Akan tetapi di India ada yang namanya Dalit, sekelompok manusia yang dianggap najis, menjijikan, tak boleh disentuh, hingga bayangannya saja pun dianggap layaknya kotoran. Mereka disingkirkan hidupnya dari kaum yang lainnya. Menarik membahas tentang kelompok Dalit ini karena dunia seakan tutup mata. Populasi Dalit di India sekitar 16%, kira-kira 200 juta jumlahnya dari populasi di India. Namun tak pernah ada pemberitaan heboh ketika kelompok manusia ini dianggap lebih rendah derajatnya dari hewan. India dalam beberapa tahun ini perkembangan ekonominya cukup maju, teknologinya juga tak bisa diremehkan lagi dan menjadi negara berkembang paling maju. Tetapi mereka punya masalah besar dari sisi kemanusiaan karena mereka masih mempercayai apa itu kasta. Kedudukan kasta di India tidak bisa berubah dan tidak bisa sama sekali diubah walaupun lintas generasi. Jadi kasta terendah tidak bisa bermimpi berubah kastanya walau ia pintar sekalipun. Yang paling tertekan adalah kasta Dalit. Mereka adalah kasta terendah di India, bahkan tidak masuk dalam 4 tingkatan sistem Varna, Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra, sehingga digolongkan sebagai Varna kelima atau Pancama. Untuk nama Dalit mempunyai arti yang tertindas dalam bahasa Sanskerta atau yang terpecah atau tercerai-berai dalam bahasa Hindi. Sistem kasta India adalah salah satu bentuk stratifikasi sosial tertua di dunia yang bertahan. Sistem kasta ini mengkategorikan orang Hindu saat lahir, mendefinisikan tempat mereka dalam masyarakat, pekerjaan apa yang dapat mereka lakukan dan siapa yang dapat mereka nikahi. Sistem kasta membagi umat Hindu menjadi 4 kategori utama, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Lalu bagaimana kasta muncul? Manusmriti, yang secara luas dianggap sebagai buku paling penting dan otoritatif tentang hukum Hindu dan berasal dari setidaknya 1000 tahun sebelum Kristus lahir, mengakui dan membenarkan sistem kasta sebagai dasar ketertiban dan keteraturan masyarakat. Banyak yang percaya bahwa kelompok-kelompok kasta berasal dari Brahma, dewa penciptaan Hindu. Di puncak hierarki adalah para Brahmana yang sebagian besar adalah guru dan intelektual dan diyakini berasal dari kepala Brahma. Kemudian Ksatria atau para pejuang dan penguasa dan konon diciptakan dari tangannya. Lalu tingkatan yang ketiga adalah Waisya atau para pedagang yang diciptakan dari pahanya. Lalu di bagian bawah tumpukan adalah Sudra yang datang dari kaki Brahma dan melakukan semua pekerjaan kasar atau buruh. Kasta utama dibagi lagi menjadi sekitar 3.000 kasta dan 25.000 subkasta, masing-masing berdasarkan pekerjaan khusus mereka. Di luar sistem kasta Hindu ini ada terdapat kasta tak tersentuh atau Dalit. Selama berabad-abad, kasta telah mendikte hampir setiap aspek kehidupan agama dan sosial Hindu dengan masing-masing kelompok menempati tempat tertentu dalam hierarki yang kompleks ini. Komunitas pedesaan telah lama diatur berdasarkan kasta-kasta atas dan bawah, hampir selalu hidup dalam koloni yang terpisah. Sumur air tidak dibagi, Brahmana tidak akan menerima makanan atau minuman dari Sudra, dan seseorang hanya dapat menikah dengan antar sesama kastanya. Sistem memberikan banyak hak istimewa pada kasta teratas, sementara sanksi penindasan dari kasta terbawah oleh kelompok-kelompok istimewa. Meskipun sering dikritik karena tidak adil dan regresif, namun peraturan dalam kasta tetap tidak berubah selama berabad-abad, menjebak orang ke dalam tatanan sosial.
dan hingga pada akhirnya sistem kasta India secara resmi dihapuskan pada tahun 1950, tetapi hierarki sosial berusia yang dikenakan pada orang sejak lahir itu masih ada dalam banyak aspek kehidupan. Jutaan orang, sekitar 25% dari populasi India yang berjumlah 1,3 miliar orang, dikelompokkan di bawah kasta terjadwal atau Dalit dan suku terjadwal atau Adivasis dalam konstitusi India. Adivasis adalah penduduk asli India yang telah terpinggirkan secara sosial dan ekonomi selama berabad-abad. Dalit dipaksa untuk mengambil pekerjaan seperti penjaga kebersihan, pemulungan, bekerja di tempat pembakaran batu bata dan kerajinan kulit. Pekerjaan yang dianggap kotor atau tidak terhormat untuk komunitas kasta yang lebih tinggi. Pekerjaan sanitasi dan pembersihan secara formal dan informal mempekerjakan 5 juta orang, di mana 90% termasuk dalam subkasta Dalit terendah. Menurut studi 5 bulan pekerja sanitasi di seluruh India yang telah dilakukan pada tahun 2017 oleh Delberg Advisor, sebuah kebijakan pembangunan dan perusahaan strategi dengan dukungan dari The Gates Foundation.